Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sudah mau menjelang malam. Terima kasih. Kita masuk ke pertemuan kedua tentang Adobe Photoshop. Ya. Di sini nanti kita akan belajar sesuai dari SAP untuk pertemuan ke-10 itu, yaitu tentang layer lagi ya, tentang layer, kemudian ada free transform dan toolbox itu nanti beberapa tools yang dari objek yang nanti akan kita buat itu kita akan belajar beberapa toolbox yang ada. Nah, rencananya kita membuat objek seperti ini ya, jadi dia gambarnya awalnya nggak pakai jas, tapi nanti kita rubah dia sehingga menjadi rapi dan memakai jas. Nah, tadi saya iseng saja cari materinya di Google ya. Saya masukkan kata kuncinya pas foto, kemudian saya nemu foto artis, bukan artis nih ya, artis kayaknya. Kemudian saya nemu juga tadi foto jas. Nah, jas yang ini filenya sudah saya simpan ya, ada dua. Foto yang tadi itu dan jas. Nah, nanti kalian bisa praktekkan dengan foto kalian sendiri, kalau ada boleh silakan. Nah, ini ada juga foto pakai kemeja putih saja. Nah, langkah awalnya gimana sih cara membuat foto ini gitu ya? Ya, langkah awalnya kalian harus masukkan fotonya, tentu saja saya ulang ya. Ini sudah ada filenya dua, saya masukkan ke dalam Adobe Photoshop. Nah, jadi di sini ada dua file. Jadi awalnya seperti ini ya. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanannya. Saya hapus dulu yang ini, yang contoh saya buat tadi karena saya belum simpan tadi. Nah, ini contoh yang keduanya. Ya, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, perlu diketahui untuk gambar yang kedua, gambar jasnya ini nama layarnya layer 0, statusnya tidak terkunci. Dan untuk gambar yang pertama itu nama filenya kalau dimasukkan di Photoshop itu namanya index, terus ada gemboknya. Nah, kalau kalian mau mengedit gambar ini, kalian wajib untuk merubah modenya. Nah, kalian bisa mengubahnya di image, mode, kemudian pilih RGB, color ya, red, green, blue. Kalau CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nah, pilih RGB, kemudian otomatis akan berubah jadi background ya. Ini sudah bisa kalian melakukan pengeditan. Nah, saya biasanya itu menarik file ini supaya lebih mudah dilihat ya, jadi kanan kiri. Nah, untuk langkah awal sebenarnya caranya itu sangat banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau ke pasar ya, mau lewat Jalan Gajah Mada, mau lewat belakang Ramayana, itu bisa. Jadi jalannya itu kalau Photoshop tidak ada kewajiban harus sama persis ya. Nah, ini jalan yang paling mudah saya coba, yaitu dengan cara saya pindahkan file foto wanita ini ya, sebut saja bunga gitu ya, kita pindahkan ke sebelah ya. Nah, otomatis dia jas 11 tadi, ini nama filenya, itu akan jadi dua, foto wanitanya sama foto jasnya. Nah, karena posisinya di atas, maka foto jasnya tidak kelihatan dan resolusi dari gambar wanita ini itu lebih besar dibandingkan yang jas, sehingga dia ketika dipindahkan otomatis dia akan lebih besar ya. Nah, gimana sih caranya supaya posisinya ada di belakang ya, di belakang dari gambar jas? Saya maximize dulu ini ya. Sorry, kalau misalnya paling enak itu saya biasanya tekan quick ini change screen mode. Jadi tekan tombol F ya. Jadi saya ajarin shortcutnya yang paling mudah supaya kalian mudah mengeditnya nanti. Di sini ada namanya change screen mode. Jadi kalian tekan tombol F maka akan berubah seperti ini. Kalian tekan lagi sekali akan berubah lagi seperti ini. Kalian tekan sekali lagi akan kembali. Nah, jadi kalian tekan saja tombol F ya di laptop kalian masing-masing. Nah, saya pilih F. Kemudian untuk langkah awal berarti saya ingin jasnya di depan ya, yang jelas, kemudian foto wanitanya di belakang supaya nanti mudah untuk memotongnya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan free transform. Nah, tapi sebelum melakukan free transform, kalau kita masukkan kepalanya di atas jas, pasti filenya kurang besar. Ya, nanti kepalanya kecil, jadi imut-imut ya. Nah, jadi kalian lakukan crop dulu. Di sini ada toolbox namanya crop tool. Ini untuk membesarkan dokumen kalian. Kalian klik, kemudian setelah kalian klik, kalian naikkan ke atas seperti ini. Nah, supaya nanti objeknya itu bisa kita edit dengan mudah. Jadi kepalanya itu bisa besar di sini, ya. Nah, kemudian kita lakukan tahap selanjutnya, kita kecilkan objeknya kepalanya ini, ya. Gimana caranya? Kalian bisa ke menu edit, kemudian transform, ya, atau kalian bisa tekan Ctrl T, ya, Ctrl T, atau kalian pilih menu edit, transform, kemudian scale. Jadi pilih yang scale. Nah, di sini kalian bisa mengecilkan foto wanitanya. Bentar, karena posisinya tadi kita belum mengecilkan fotonya, sehingga ikut crop gambarnya. Kita balik lagi, Ctrl Z, Ctrl Shift Z untuk 2 kali undo, ya. Kemudian kalian kecilkan dulu nih foto yang di belakang. Soalnya kalau kalian crop nanti ikut terpotong, ya. Kita kecilkan dulu, kembali ke menu edit, kemudian transform, scale. Nah, ini filenya. Kalian bisa tekan shift, kecilin seperti ini. Nah, kita posisikan seperti ini ya, masih di dalam lembar kerjanya si jas. Kemudian enter kalau sudah dikecilin. Jangan lupa untuk ngecilinnya, silakan kalian tarik dari samping, kemudian tekan tombol shift seperti ini, kemudian di enter. Sebentar, saya ada telepon. Baik, kita lanjut lagi. Mohon maaf, sampai di mana tadi? Oke, sampai di jas tadi ya. Nah, ini dia. Jadi filenya sudah ada di sini. Nah, kalau sudah, kita lakukan crop. Kita ulang, lakukan crop, ya, crop seperti ini. Kemudian kita posisikan, pokoknya nanti kepalanya bisa masuk, gitu ya. Nah, seperti ini boleh. Kalau sudah di enter, nah kemudian untuk kepalanya ini kita naikkan, kita sesuaikan dengan bentuk kerahnya jas. Ya, jangan juga terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, kalian sesuaikan saja. Misalnya saya buat seperti ini. Ya, saya naikkan. Jangan lupa kalau mau menggeser objek harus ke menu Move Tool. Jadi ini saya geser, ini masih kurang besar sedikit. Saya gedein sedikit lagi, kemudian saya naikkan. Saya besarin sedikit lagi. Nah, seperti ini ya kira-kiranya. Kalau kurang besar, kalian bisa crop tool lagi, naikkan ke atas misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah posisinya sesuai yang diinginkan, ini kan masih ada background putih di belakang. Nah, kita bisa melakukan seleksi untuk membuat background, misalnya mau background merah. Nah, supaya mudah kita lakukan seleksi, kita bikin layar baru dulu untuk background merahnya, ya. Create a new layer, klik, kemudian turunkan ke bawah, kemudian kalian pilih warna merah, ya. Kalian pilih warna merah ini. Kalau sudah di OK, kemudian kalian boleh menggunakan pen bucket tool seperti yang kemarin, ya. Saya klik, kemudian saya klik seperti ini. Nah, saya kembalikan lagi ke Move Tool, ya.
atau nih tombol shortcutnya tekan V, ya, tekan V. Nah, gimana cara menghilangkan putihnya yang paling cepat? Ya, di sini ada menu namanya eraser tool. Ya, kalau misalnya kalian baru buka belum pernah edit, dia begini simbolnya. Kalian bisa pilih yang paling bawah, Magic Eraser Tool. Ya, ini digunakan untuk menghapus warna yang solid, yang satu warna. Ya, jadi kalau ada gradasi warna ini agak susah. Jadi ini biasanya digunakan untuk menghapus untuk warna satu warna. Jadi kalian jangan lupa ke gambar wanitanya karena yang mau kita hapus tuh warna putihnya ini, background putihnya di belakangnya rambut. Kalian klik sekali, otomatis dia hilang. Ya, kembali lagi ke menu Move Tool. Nah, di sini masih ada gambar, ya, nih di rambutnya yang tidak terpotong semua gitu ya. Gimana sih cara memotong sisa-sisanya? Kalian bisa menggunakan namanya Polygonal Lasso Tool. Jadi kalau lasso tool itu caranya di drag ya. Jadi sambil diklik, ditahan, diputar, itu agak susah. Nah, yang di bawahnya poligonal itu kalian tinggal klik sekali, kemudian klik lagi, ya, klik lagi, kemudian kasih ketemu di titik awalnya tadi, atau kalian bisa klik 2 kali. Nah, jadi dia otomatis seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tombol delete. Jadi otomatis akan terhapus. Ya. Nah, cara menghilangkan seleksinya yang kemarin layer select, Ctrl D, ya, Ctrl D. Nah, yang ini lagi misalnya rambutnya saya ambil dari atas saja, nggak masalah ya. Saya potong seperti ini karena rambutnya agak susah. Nah, seperti ini. Kemudian delete. Kemudian select. Kemudian yang bagian atasnya lagi kalian klik sekali, klik lagi. Nah, cara seleksi ini itu juga banyak caranya. Biasanya orang yang sudah mahir, pro, itu biasanya menggunakan pensil. Ada pen tool. Nah, kalau misalnya kalian baru belajar, kalian nggak apa-apa belajar pakai yang ini saja dulu. Kemudian saya delete. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Kalau zoom in, zoom out-nya itu kalian bisa besarin dari sini atau Ctrl Min, Ctrl Plus. Ya, Ctrl Min, Ctrl Plus. Nah, kemudian ini masih ada bagian jas yang kurang baik gambarnya, masih ada kayak bordernya nih ya, sisa-sisanya. Kalian pilih jasnya, layer jas ya. Kemudian kalian bisa seleksi juga. Misalnya seperti ini, saya ambil seleksinya dari layernya. Kemudian saya ambil dari sini saja. Nah, saya cuma mau menghilangkan pinggirannya dari jas tersebut supaya kelihatan lebih natural. Nah, saya hapus, kemudian saya lakukan lagi yang sebelahnya. Jadi kalau kalian mau seleksinya sekaligus nggak masalah ya. Jadi cara untuk mengedit itu sangat bebas dilakukan. Maksudnya mau pakai cara apapun boleh, mau pakai menu apapun boleh. Misalnya saya seperti ini aja. Kemudian saya delete, kemudian saya lihat lagi, ini sudah lumayan ya. Kemudian yang saya mau lakukan adalah wajahnya wanita ini terlalu terang, gitu ya. Jadi kalian bisa seleksi itu, kalau bisa ngeklik dari sini layarnya, atau misalnya mau langsung dari gambarnya, dari dokumennya klik kanan, pilih layarnya, layar 1, ya. Kalau mau kalian ganti di sini layar satunya wajah silakan, ya. Tapi karena di sini filenya cuma sedikit, saya biasanya tidak pernah mengganti. Nah, untuk ini kan wajahnya terlalu terang, saya akan menggelapkannya. Kalian bisa menggunakan menu image, kemudian menu adjustment level, boleh curve juga boleh. Misalnya saya pakai yang curve, nah maka akan muncul nih
menu tools, menu curve ya, kalian bisa naikkan itu untuk lebih terang, turunkan lebih gelap seperti ini. Nah, biar kelihatan lebih natural. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin menggabungkan objeknya, karena sudah selesai diedit, tapi nanti kalian tidak akan bisa menggerakkan kepalanya lagi dan jasnya lagi, gitu ya. Nah, kalian bisa nanti lakukan di layar merge down atau skeleton image ini untuk keseluruhan layernya, jadi tinggal satu. Nah, tapi saya tidak akan, karena kalau saya ingin mengganti backgroundnya atau saya ingin memposisikan kepalanya, saya masih bisa lakukan, ya. Nah, untuk menyimpan filenya bentuk JPEG, kalian bisa pilih file, save as, kemudian kalian pilih JPG. Nah, saya ganti namanya misalnya artis bunga. Ya, kemudian ukurannya misalnya 4x6. Saya save. Oke. Kalian bisa lihat di desktop kalian. Nah, jadi ini gambar jadinya, ini gambar sebelumnya yang ini ya, dan gambar jasnya yang ini. Nah, sekian untuk pertemuan kedua. Dikarenakan kita tidak bisa offline, tidak ada jadwal untuk MK praktikum desain grafis, jadi kemungkinan nanti kita akan melakukan Zoom langsung gitu ya, praktek langsung tapi dari rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian kurang paket atau perangkat, ya kalian cukup menonton video-video yang sudah saya buat. Terima kasih, karena mau maghrib saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.